Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, sehat semua. Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Puji syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan hingga kita dapat mengikuti pelajaran lagi secara online untuk pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini, dengarkan. Ya, untuk kali ini, dengarkan. Untuk kali ini, Bu Mariati belum akan menyampaikan materi tambahan, tapi masih akan mengulang dan mengulas materi yang lalu, yaitu materi surat lamaran pekerjaan. Secara prolog, SLP, surat lamaran pekerjaan. Secara prolog sudah Ibu sampaikan kemarin apa itu surat lamaran pekerjaan. Mengapa kok kita harus bekerja? Mengapa kita harus mencari lamaran? Mengapa kita harus melamar? Itu sudah kita sampaikan kemarin. Hari ini kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan. Rombongan Nur Faijah, ingat nggak apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat yang ditulis secara pribadi untuk instansi sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Ya, surat lamaran itu surat pribadi. Berarti surat pribadi, sifatnya resmi tapi pribadi. Makanya tidak perlu pakai kop. Kalau pribadi itu nggak pakai kop. Tapi resmi suratnya. Katanya ciri-ciri surat resmi itu pakai kop, Bu. Iya, tapi untuk surat pengecualian surat lamaran pekerjaan. Apa? Resmi tapi pribadi. Resmi sekali, bukan untuk pacarnya atau yang seperti itu. Resmi, pribadinya yang resmi. Untuk instansi, untuk seseorang yang seperti itu. Yang selanjutnya adalah fungsi surat lamaran atau gunanya untuk apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Untuk ya boleh silakan. Untuk sebagai tanda tulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Ya, sudah ada di teks, sudah tahu. Sama dengan yang kemarin, nggak beda jauh. Yang selanjutnya adalah sebagai alat komunikasi. Apa arti dari sebagai alat komunikasi? Ya, silakan. Ada? Disebutkan sebagai alat komunikasi. Karena sifatnya untuk menginformasikan, berarti ada tujuan bahwa saya harus komunikasi dengan apa yang saya kirimi surat, yang seperti itu. Sebagai alat komunikasi, sebagai alat mendaftar. Mendaftar apa? Melamar pekerjaan. Berkomunikasi lewat surat, yang seperti itu. Yang ketiga apa? Sebagai bahan pertimbangan. Pertimbangan siapa itu? Pertimbangan yang kita lamar. Kita tuh melamar itu satu pekerjaan yang melamar bisa 30-40 orang, bisa ribuan. Kayak CPNS yang seperti itu. Berarti apa? Sebagai bahan pertimbangan. Karena di situ ada dilampirkan lampirannya. Apa itu? Satu, fotokopi KTP. KTP-nya yang mana sih ini? Sertifikatnya apa sih ini, punya kelebihan apa sih, fotokopi ijazahnya tamatan dari negeri apa swasta sih, apa sekolah abal-abal toh, paket A, paket B mungkin yang seperti itu sebagai bahan pertimbangan. Makanya fungsi surat lamaran pekerjaan, satu sebagai tanda tertulis bahwa kita sudah mendaftar, dua sebagai alat komunikasi, tiga sebagai bahan pertimbangan. Yang selanjutnya adalah ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan ada struktur atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Apa itu?
Satu. Tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal penulisan surat. Bukan Oh, tempat. iya, Ding. Iya, Bu. Salah lihat. Lihat lagi. Sepertinya kemarin juga seperti itu. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Itu penulisan harus di pojok kanan. Nanti ada. Yang kedua ada lampiran. Apa itu lampiran? Lampiran adalah jumlah berkas. Ketika Ibu sebagai penerima lamaran pekerjaan, Bu Marati tahu ketika buka map, lampirannya berapa? Itu Ibu hitung. Oh, lampirannya ini ada 99 lampiran. Karena tamatan dari luar negeri mungkin. Atau punya predikat lampiran dari, punya prestasi dari MA Marif 1 Pumbur namanya. Juara apapun dilampirkan. Ibu tinggal hitung 1, 2, 3. Oh, lampirannya banyak, berarti punya predikat. Yang selanjutnya hal. Apa itu hal? Hal adalah maksud surat. Maksud surat hal. Maksud suratnya apa? Tergantung. Kalau memang surat lamaran pekerjaan maksudnya adalah lamaran pekerjaan. Kalau memang halnya menolak pekerjaan, halnya berarti menolak pekerjaan. Itu tergantung kalau hal itu. Karena surat lamaran pekerjaan berarti halnya adalah melamar pekerjaan. Yang struktur selanjutnya adalah alamat surat. Alamat surat itu alamat surat siapa itu? Ayo. Alamat yang dituju. Oke, sip. Alamat surat yang dituju. Alamatnya itu seperti apa? Dengarkan. Bu Mariati memberikan materi surat lamaran pekerjaan ini kaitannya dengan ujian. Kaitannya dengan ujian. Seumpamanya real dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, kamu boleh saja mau lewat Google, mau seperti apa, strukturnya seperti apa, monggo. Ikuti aturan main surat lamaran pekerjaan. Tapi hari ini kita belajar untuk syarat ujian. Ketika kita ujian tulis itu kan nanti ada materi surat lamaran pekerjaan. Itu yang kita pikirkan hari ini. Secara juknis. Karena beda-beda. Titik koma itu penulisan harus. Tapi ketika nanti kita di lapangan, katanya itu kalau menulis di belakang, kalau ngetik itu kalau tanda titik itu harus ada, Bu. Buktinya orang-orang nulis itu nggak ada, nggak usah mikir itu. Kita mikirnya hari ini untuk ujian aja. Melamar pekerjaan, surat untuk melamar pekerjaan ketika kita ujian. Kalau melamar pekerjaan untuk ketika dia di lapangan, terserah kamu lihat di Google, boleh di mana aja, yang penting rapi, sesuai standar, yang seperti itu. Ini kaitannya dengan ujian. Yang selanjutnya adalah isi surat. Alamat sudah. Kalau dalam penulisan alamat surat, nanti bisa kita jelaskan nanti di contoh ya, Ibu langsung aja. Salam pembuka. Salam pembuka itu apa saja? Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Apalagi salam pembuka tuh. Salam sejahtera, tabiun. Salam sejahtera. Salam taman, salam apa saja itu bagian dari salam pembuka. Selanjutnya adalah alinea pembuka. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, alinea pembuka itu biasanya dibuka dengan karena kita kalau mendapat surat lamaran pekerjaan, kalau kita melamar pekerjaan itu tergantung dengan dari siapa ya, Lendo. Dari siapa kita menerima surat itu kita lampirkan. Nanti bisa dilihat di halaman berikutnya. Yang selanjutnya adalah alinea isi. Berarti isi surat itu apa? Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Yusuf Naburi, alamat di sini, rumah di sini. Ya, yang seperti itu. Bahwa saya akan melamar pekerjaan sebagaimana panjang lebar nanti bisa dilihat. Itu bagian dari isi suratnya. Yang selanjutnya adalah alinea penutup. Alinea penutup nanti bisa Ibu tunjukkan. Dan salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Nah, ini nama terang itu gimana, Bu? Nama terang itu nama rembulan gitu ya. Oh, di bawah tanda tangan, Bu.
Betul. Nama terang itu maksudnya di bawah tanda tangan itu sesuai dengan KTP yang seperti itu. Oh, oh ya ya. Belum punya KTP, Bu? Belum punya KTP? Oke. Belum. Belum 18 tahun ya? Belum. Oke. Sumber-sumber lamaran pekerjaan. Salah satunya satu. Sumber lowongan pekerjaan tanpa suatu sumber tertentu. Berarti hanya dari omongan orang. Omongan orang boleh. Sumbernya dari mulut ke mulut berarti seperti itu. Itu sumbernya. Yang kedua adalah sumber lowongan pekerjaan dari media. Yang ketiga sumber lowongan pekerjaan dari suatu referensi pihak tertentu, dari saudaranya, dari pejabat, dari mana? Itu sumber. Dengarkan? Oh. Dengarkan? Yang akan dibahas kaitannya dengan sumber lamaran untuk ujian itu adalah yang resmi, sumber lowongan pekerjaan dari suatu media tertentu. Dari media. Syarat itu ujian yang dibahas hari ini tentang bukan dari saudaranya, bukan dari orang-orang tertentu, dari mulut ke mulut, tapi harus dari media. Kalau ujian ini. Karena nanti keluar soal tuh yang kita pilih yang itu. Oke, lanjut. Oke, ini ada contoh surat lamaran pekerjaan yang kita lihat standar dari perusahaan. Oke. Ini adalah contoh surat yang sesuai dengan standar untuk ujian, struktur ujian, secara kebahasaan. Ini di sini ada Medan, 23 Juni 2019. Itu harus ada letaknya di kanan ya, bukan di situ ya. Nggak kelihatan? Digedek nih. Oh iya, kitab. Kenapa loh Bu? Tadi katanya kurang. Duduknya Oke, jadi saya nggak apa-apa. Oke, ini adalah penulisan yang salah. Medan penulisan secara teknis Medan 23 Juni ini betul, tapi harusnya ada di pojok kanan. Ya, kanan. Ini adalah contoh yang salah, berarti harus ada di pojok kanan. Medan 23 Juni 2019. Terus lanjut dengan yang kiri. Hal, apa itu? Lamaran pekerjaan. Setelah itu, dengarkan. Lampiran tidak ditampilkan, berarti di bawah hal ini adalah lampiran. Ya, lampiran ya. Oke. Sekarang penulisan kepada yang terhormat. Dengarkan. Kalau kita membaca surat, ada tulisan kepada yang terhormat, biasa saja, nggak usah diprotes, biarkan. Kecuali kalau kita menulis sendiri, kalau sudah ada kepada, tidak boleh ada yang terhormat. Jadi kalau sudah ada kepada, tidak boleh yang terhormat, dicampur-campur. Tapi kalau memang yang terhormat, manajer HRD PT maju mundur sukses jalan. Berarti dua ini nggak boleh ada. Harus satu yang terhormat, manajer. Ya. Kalau kepada yang terhormat itu berlebih-lebihan. Dalam bahasa Indonesia boros, nggak bahasa apa ya? Ya berboros-boros dengan bahasa. Borosan kata. Hiperbola. Wah, bukan hiperbola, pemborosan kata itu dalam bahasa Indonesia. Mubazir. Ya udah mubazir. Ya, bahasa Arab ya, Bu. Ya, dengarkan. Yuk. PT Maju Mundur Sukses jalan ini kalau kita membaca JLN biasa dalam surat lamaran pekerjaan tidak diperkenankan ke jalan, harus jalan. Jalan jelas Bu gitu. Iya, nggak boleh disingkat. Lanjut, Jalan Sudirman nomor 18.
nomor NO-nya biasa kalau kita membaca, tapi dalam surat lamar pekerjaan sebetulnya tuh NO tidak dihadirkan. Jadi Jalan Sudirman 18 Kota Medan seperti ini. Nah, ini untuk surat juknisnya seperti itu, memang penulisannya. Lanjut dengan hormat. Dengan hormat, ingat, nanti kadang dalam penulisan ujian dengan hormatnya tuh hanya pakai huruf besar, nggak boleh. D-nya huruf besar, hanya huruf kecil, koma. Sesuai dengan iklan lowongan kerja pada situs ini dan sebagainya, dengarkan. Sesuai dengan lowongan pekerjaan dari situs ini kan bagian nama. Kalau kita koran itu sama dengan sumber. Itu harus kalau ujian itu harus cantumkan, berarti sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan yang ada di media Indonesia, Lampung Pos, Tribun Pos, tanggal sekian, itu harus dicantumkan, nggak boleh nggak. Karena apa? Takutnya etikanya melamar pekerjaan, kantornya sudah tutup 10 yang tahun dulu, kamu hari ini melamar pekerjaan. Kamu kan malu. Berarti ngerti sumbernya dari mana sih? Dikeluarkan tanggal berapa sih? Jangan-jangan perusahaan sudah gulung tikar kamu daftar. Lanjut. Adapun data diri saya adalah sebagai berikut. Dengarkan. Saya mau menampilkan ini koma titik koma. Dekat sini. Kakek. Oke, ya, sip. Ya. Dengarkan. Di sini ada titik 2. Sampainya kalimat itu di sini. Yang bertanda tangan di bawah ini titik jebret titik 2 saya titik 2. Berarti di sini pakai huruf besar. Kalau di sini tadi yang bertanda tangan di bawah ini saya jebret titik 2. Berarti di sini huruf besar. Paham ya? Kalau yang bertanda tangan di bawah ini saya pakai koma, ini dilanjut dengan huruf kecil. Nama. Paham nggak yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Paham. Ya, berarti kalau di sini ada titik 2. Di sini ada titik 2, berarti di sini harus huruf besar. Kalau di sini yang bertanda tangan saya pakai koma, berarti pakai huruf kecil. Lalu dilanjut, untuk nama penulisannya harus seperti ini. Oke, Laila, huruf awal kapital semua, huruf awal. Nanti juga penulisan jabatan, penulisan nama akhir, kalau sudah sarjana, yang pakai koma. Oke, Laili, koma AND, KLM. SH, sarjana hukum berarti koma. SH, seperti itu. Lihat, ya boleh dilihat. Alamat juga jalan ini harus nggak boleh di tingkatnya, ini harus yang sesuai. Jenderal Sudirman 45. Alamat Jalan Jenderal Sudirman 45 seperti ini. Bu. Yuk. Bu. Ya. Lah jalan rumahku aku nggak tahu, Bu. Jalan apa namanya? Lah kamu pinggir jalan. Rumahmu di mana? Banjarmulyo. Berarti kalau memang nggak punya jalan berarti pakai RT RW. Apa, Bu? Pakai RT RW sesuai dengan alamat KTP. Oh iya. Ya, lanjut. Saya memiliki kondisi yang baik jasmani. Ini sebetulnya contoh surat lamaran pekerjaan yang agak bertele-tele ya. Tapi ya nggak ada masalah. Ini tergantung orangnya yang mau nulis seperti apa. Kalau pembahasan ujian nggak seberapa berpengaruh.
Terus dilanjut dengan surat penutup. Ini isi suratnya bahwa saya ini baik, alamatnya ini, mau mendaftar ini sudah nggak dipersoalkan kaitannya dengan ujian. Lanjut dengan penutup surat. Kalau yang ini sesuai dengan standar. Kamu KTP-nya dari mana? Lulus berapa kali? S1, S2, S3, S4 dituliskan semuanya boleh. Apa S-tung-tung. Silakan, tergantung dengan kamu lulus dari mana. Kalau S1, S2, S3, S4 cantumkan semua. Dari SD, SMP pindah 3 kali cantumkan semua, boleh silakan. Untuk dengarkan, untuk penutup surat. Demikian surat lamaran kerja saya dibuat dengan sebenar-benarnya, Mamane. Ucapan terima kasih. Dengarkan. Tantangan dari surat lamaran pekerjaan adalah tidak diperkenankan bahasa berlebih-lebihan. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. No, tidak boleh. Berarti kalimatnya hanya atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Terus dengarkan, atas perhatian Bapak Ibu harus menyapa Bapak Ibu. Kalau pakainya nggak boleh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tidak boleh. Berarti atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Kalau perhatiannya ke khusus guru 1 gimana, Bu? Maksudnya gimana? Bapak aja. Gini, misalnya, terima kasih atas perhatian Ibu Mar, saya ucapkan terima kasih. Boleh, boleh, itu menyapa. Yang penting nggak pakai nya. Atas perhatiannya Bu Mariati, tidak boleh. Oh, perhatian Bu Mar. Atas perhatian Bapak, atas perhatian Ibu, siapa kalau memang kenal, boleh. Nggak apa-apa. Oh ya. Ini ada yang bawa adik kecil ya. Kok membawa adik kecil, memang adik kecilnya di rumah ya. Lupa. Oke, lanjut dengan penutup surat, lanjut dengan hormat saya. Ini ya dimasuk dengan nama terang tuh ini. Yusuf Mabruri tadi katanya nama terang tuh nama apa sih Bu? Nama bulan atau nama bintang? Nih. Hormat saya, Laili Ulia MPD. Ini boleh di sebelah sini, boleh juga di sebelah kanan. Bu, Yo. kok nggak ada tanda tangannya, Bu? Tanda tangannya siapa? Oke. Oke. Nah, berarti kamu besok kalau buat dikasih tanda tangan. Ya contoh. Oh ya, siap, Bu. Ya. Ada pertanyaannya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan. Ini secara tulisan benar kan, Bu? Cuma penempatannya aja tadi yang salah pada awalnya itu. Iya, ini Ibu tunjukkan ini yang salah, makanya Ibu tadi kan diperbaiki. Ini Medan ini, kalau nulisnya seperti ini salah harusnya di sini. Ya kan? Ini hal, harusnya di bawahnya itu ada lampiran. Ingat ada lampiran. Terus tulisan kepada, ya boleh, silakan. Ya. Yang alamat bukan, kalau yang ada kan yang nama nggak boleh diikut. Alamat bawah itu yang jalan dan Sudirman itu nomornya boleh apa enggak? Nggak boleh juga. Jadi sama, jalannya yang nggak boleh disingkat, Jalan Sudirman 18. Jalan Sudirman 45. Ini Jalan Sudirman ini kan kenapa 18? Ini kan nomor kantornya. Kalau ini nomornya yang nulis, ya kan? Iya. Ini sama-sama Jalan Sudirman, tetapi apa? Ini nomor kantor, ini nomor yang nulis, ini alamatnya yang nulis.
Oh iya ya Bu. Ibu, Yuk, silakan. itu yang di tulisan jalan itu titik apa koma ya? Ya, ini titik. Kalau disingkat kan, kalau di singkatan itu kan harus titik. Tapi kalau jalan nggak pakai titik lagi. Karena nggak disingkat. Karena tidak disingkat. Nah, seperti itu. Yuk, silakan. Ada pertanyaan lagi. Di sini juga tidak boleh pakai titik. Alamat itu nggak boleh pakai titik. Bu, Yuk, apa tadi nggak kebalik Bu? apanya saya? Ini yang nomor 18 ini kan alamat tujuannya. Nah, yang nomor 45 ini alamat yang nulis. Itu kan Bu? Iya. Terus gimana maksudnya? Lah mau kualik Bu. Ibu ngomongnya kualik dong. Ya kayaknya. Kata siapa? Ya, ini adalah alamat suratnya, tujuan surat. Ini adalah alamat penulis surat sesuai KTP. Kalau di sini, ini Medan ini alamat menulis surat. Beda. Ini alamatnya yang punya surat, ini tujuan suratnya, ini nulisnya di mana? Kan belum tentu nulisnya di Jakarta atau di tempatnya ini, ya dong? Ditulisnya besar aja. Medan. Oh ini daftarnya di Medan, berarti nulisnya di Medan. Nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ya, untuk pelajaran. Ya, silakan. Bu, Yuk. data dirinya cuman nama, tempat, umur, pendidikan, alamat, telepon, email Bu. Iya, Nggak ada yang lain. Ada sesuai dengan KTP. Nanti ada di sini. Ini di sini di lampiran itu kan nanti ada KTP-nya, ada ijazah, ada pas foto, kan sudah lengkap semuanya. Nggak perlu di atas ditulis semua. Iya, Kamu ya. kan melampirkan nanti. Di sini ini dilampirkan. Kamu ngomong punya ijazah, kamu tamatan S1, S2, S3, S4, mana buktinya? Kamu lampirkan. Kamu punya sertifikat banyak sekali, pinter kaligrafi, pinter Al-Quran, kamu lampirkan semuanya. Bisa aja satu bundle. Untuk meyakinkan beliau-beliau biar kamu lulus. Kalau yang itu secara juknis ujian nggak muncul. Kalau di ujian itu yang keluar selalu identitas dirinya ini. Terus sumber dari lowongan pekerjaan itu apa yang nggak jelas. Di sini situsnya ada enggak, nama medianya ada enggak, tanggalnya ada enggak, itu biasanya yang keluar di ujian. Terus jalan alamat ini, pasti jebakannya JL.NO, yang ini jebakannya. Karena kan soalnya A, B, C, D, E, tulisannya sama, hanya bedanya satu pakai titik, satu pakai koma, satu enggak ada, pakai NO, satu pakai enggak, nah seperti itu. Ujian loh. Soal ujian kita seperti itu. Terus surat penutup lamaran pekerjaan, biasanya apa? Jebakannya biasanya di soal itu, kalau surat lamaran pekerjaan itu jebakannya atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Nanti salah. Nanti ada lagi, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salah. Yang jebakannya yang seperti itu nanti ketika ujian. Berapa menit lagi? Ada pertanyaan? Ibu rasa nggak ada pertanyaan lagi? Ya, untuk pertemuan minggu depan, Ibu surat lamaran pekerjaan Ibu anggap selesai. Nanti 2 pertemuan lagi 1 materi, setelahnya kita menulis tugas ya. Tugas surat lamaran pekerjaan yang seperti itu nanti secara portofolio. Kurang berapa? 6 menit 30 menit.
Yang nggak ada titiknya, ada nggak senjatanya? Pak, yang nggak hadir hari ini siapa? Si Diana, Pak. Anissa bekerja. Yuk, hari ini yang nggak hadir, ada yang 12 satu rombongan tuh siapa aja? Nurfa Ija, terus si siapa itu? Aditya Purwanangsa ada nggak? Aditya? Mana Aditya? Nggak ada. Yuk. Bu. Iya. Ini siapa ini? Nah, Bu. Si Astrid. Iya, Astrid ada. Bu, Tiara hadir, Bu. Anissa Serilia ada nggak? Anissa Serilia? Ada Mana? Angkat tangan mana? Mana Anissa? Anissa mana Anissa? Anissa Cinderella. Cara. Berarti nggak ikut. Oke. Si Erlis nggak ada. Erlis nggak ada, Bu. nggak ada. Kita Kurnia ada. Kita Kurnia. Mana tadi ya? Oh ada ya. Kita gabung. Apa lagi? Bu, Rizka, Bu. Bu, Punya paketan, Bu. Bu, Umar. Ainun Mutadin ada nggak? Haikal ada tuh Haikal ada, jangan khawatir. Elita Mumpuni mana ada nggak? Elita Mumpuni ada nggak? Nggak ada lagi ya? Elita Mumpuni nggak ada. Mondok, Bu. Rio Gustian ada nggak? Rio Gustian yang nggak muncul. Rio Gustian keluar ya. Rio Gustian keluar. Apa masuk kok ya? Wahyu ada nggak? Ya, kita nggak berjumpa sudah berapa bulan ya? 4 bulan ya. 4 bulan, 3 bulan. Tapi dari jauh semangatnya ada, masih tetap ada semangat belajarnya. Terus kelihatan cantik-cantik, kelihatan glowing. Ya. Kelihatan glowing. Terus sepertinya semakin ceria. Ya kayak kalau kamu nonton di televisi itu ya seperti itu, kayak bintang-bintang di televisi. Ya, menyenangkan waktu gitu, menyenangkan hati, nggak apa-apa, glowing. Menangis. Tapi ketika kita ketemu face to face, itu kita kaget nggak ini? Sesuai nggak ini dengan seperti yang kita lihat hari ini? Iya sama lah. Ya, insya Allah kita dapat ketemu lagi nanti di pertemuan minggu depan. Syukur waktu-waktu yang dekat ini bisa kita kembali lagi belajar seperti semula ya, tatap muka. Insya Allah, amin. Kita semoga corona cepat berlalu hingga kita dapat ketemu muka. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti materi minggu depan Ibu infokan di malam Senin yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku telepon karena mau. Telepon aku. Telepon.